Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan. Sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Lah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, gagal sekarang, sukses nanti. Ayat intinya saya ambil dari Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu nangislah ia terseduh-seduh. Pemirsa dimanapun berada, mungkin tidak banyak yang tahu kalau beberapa artis penyanyi yang sukses beberapa tahun ini adalah penyanyi yang dianggap gagal di masa lalu. 1 dekade belakangan, tidak sedikit stasiun televisi mengadakan ajang pencarian bakat untuk menciptakan orang-orang yang sukses di bidangnya. Jutaan orang berpikir bahwa ajang-ajang tersebut jadi satu-satunya pijakan atau jalan menjadi orang sukses, jika setidaknya bisa masuk 10 besar atau malah jadi juaranya. Padahal jadi juara sebuah ajang pencarian bakat tidak menjamin para juaranya akan sukses di masa depan. Tidak sedikit para juara ajang itu pun pada akhirnya tenggelam dan tidak eksis di bidangnya. Sebaliknya, beberapa orang yang dianggap gagal di ajang tersebut, bahkan disebut gak berbakat, nyatanya justru meraih sukses di kemudian hari. Sebut saja namanya Semi Simorangkir yang gagal masuk di babak spektakuler Indonesian Idol musim pertama. Ia gagal di ajang itu, tapi kegagalan itu tidak mengakhiri usahanya meniti kesuksesan di masa depan. Buktinya, ia kini justru jadi salah satu penyanyi ternama di Indonesia, jauh melebihi kesuksesan seorang juara ajang pencarian bakat. Pemirsa dimanapun berada, kegagalan hari ini bisa jadi pembuka jalan untuk sebuah kesuksesan besar di kemudian hari. Slogan ini benar adanya dan akan terjadi, tergantung bagaimana seseorang menyikapi kegagalannya. Petrus pun pernah dianggap gagal sebagai murid. Menjadi murid kesayangan Yesus tidak menjamin dirinya selalu melalui jalan yang mulus. Puncak kegagalannya kita boleh baca dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, dia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkal dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi, muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang di situ, "Orang ini adalah salah satu seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus,
engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau orang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Puncak kegagalan Petrus adalah saat ia 3 kali menyangkal mengenal sang guru. Kegagalan itu membuatnya sangat kecewa dan bahkan sempat membuatnya kembali pada profesi di masa lalu sebagai nelayan. Tapi Yesus menguatkannya kembali, memberinya motivasi baru untuk bangkit. Sikap Petrus untuk tidak lagi meratapi kegagalan di masa lalu benar-benar memberinya jalan pada sebuah kesuksesan besar di masa depan. Pemirsa dimanapun berada, kehidupan kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Usaha maksimal yang kita lakukan mungkin cuma berujung pada kegagalan. Tetapi yakinlah, kalau sesungguhnya kegagalan cuma menghentikan langkah untuk sementara waktu. Kita cuma perlu belajar dari kegagalan, terus berusaha, dan melanjutkan perjalanan. Gagal sekarang, sukses di masa mendatang. Keberhasilan bukanlah final, dan kegagalan tidaklah fatal. Yang penting kita harus mau berusaha, berjuang, dan yang pasti teruslah berdoa sehingga suatu hari nanti kesuksesan boleh menjadi milik kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mungkin merasa gagal dalam kehidupannya. Mereka percaya jika mereka berusaha, berjuang, dan tetap percaya kepada Tuhan, maka sukses boleh mereka raih suatu hari nanti. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan buat firman yang baik yang kami dengarkan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami. Mungkin hari ini kami sedang gagal dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga. Tetapi Tuhan, kami percaya dengan usaha dan kerja keras dan selalu berdoa dan percaya kepadamu, suatu hari nanti kami akan sukses. Dan itu hanya karena pertolongan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.